sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meredai perjalanan kita ini untuk menziarahi kota Madinah ini. Amin Allahumma amin. Sebelumnya Bapak Ibu semua udah pada ambil wudhu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Jadi destinasi kita pada pagi hari ini, kita pertama akan pergi ke Masjid Quba. Sini kita akan melewati perkuburan Baqi yang nanti akan berada di sebelah kiri kita. Di samping kanan kita ini kuburan Baqi, yang mana pemakaman penduduk kota Madinah. Semua yang meninggal di kota Madinah akan dikuburkan di situ. Dan nanti di sebelah kiri kita itu ada namanya Masjid Bilal, Masjid Bilal bin Rabah. Itu di depan sebelah kiri. Ini dia merupakan Masjid Bilal bin Rabah. Itu masjidnya di lantai 2 tempat sholat. Kalau lantai dasar itu tempat belanja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad, kepada golongan para sahabat untuk berhijrah dari kota Mekah dan kota Madinah. Di saat itu Nabi memerintahkan semua sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah ini. Namun akan tetapi beliau Nabi Muhammad SAW belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Kenapa diperintahkan berhijrah kepada para sahabat, kepada orang-orang Islam pada saat itu? Dikarenakan waktu kita di Mekah, waktu para sahabat di Mekah itu semuanya mendapat ancaman. Semuanya mendapat ancaman akan dibunuh oleh penduduk Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijrah. Hijrah itu berarti kita pergi dan meninggalkan tempat-tempat yang di sana yang mengganggu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sekarang ini kita hijrah dari dosa-dosa kita, kita hijrah dari apa saja yang telah kita lakukan bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka di zaman ini kita diperintahkan untuk hijrah kembali kepada Allah, dalam artian taubat kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya perintah hijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang kepadanya memberitakan bahwasannya Allah telah memerintahkan engkau wahai Muhammad untuk berhijrah ke kota Madinah, dan dengan didampingi oleh sahabat engkau itu Abu Bakar As-Siddiq. Di saat perjalanan hijrah, Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq itu tidak langsung menuju Madinah. Kenapa demikian? Karena penduduk Mekah semuanya mengadakan sayembara, siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati, maka akan dikasih hadiah. Akan dikasih hadiah 100 ekor unta. Kalau kita duitkan sekarang, harga 1 ekor unta itu sama dengan kita membeli 1 mobil Fortuner. Betapa banyaknya penduduk Mekah yang tergiur dengan hadiah itu. Mereka berlomba-lomba untuk mencari Muhammad dan Abu Bakar. Di saat itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua. Gua apa Bapak Ibu? Gua Sur. Dalam gua Sur. 3 hari lamanya Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di situ. Semua penduduk Mekah itu mencari. Bahkan suatu ketika sampailah penduduk Mekah itu di dekat Gua Sur. Kata Abu Bakar, jikalau penduduk Mekah itu melihat ke bawah, maka kami akan ketahuan. Di saat itu Abu Bakar sangat gelisah. Beliau gelisah bukan takut akan dirinya disiksa oleh kaum Quraisy. Beliau takut bukan nanti orang Quraisy akan membunuhnya, bukan itu yang ditakuti oleh Abu Bakar. Tapi Abu Bakar itu takut kalau nantinya Rasulullah SAW akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Begitu besarnya kecintaan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. 3 hari telah berlalu. Abu Bakar dan Rasulullah keluar dari gua. Mereka pergi berhijrah, naik menggunakan onta Abu Bakar. Mereka pergi di jalan yang mana tidak ada satupun penduduk Mekah ataupun penduduk Madinah yang melewati jalur itu. Tidak ada seorang pun, bahkan sampai sekarang tidak ada seorang pun yang melewati jalur itu. Mereka melewati jalur yang bukan biasa dilewati oleh penduduk Mekah. Jadi mereka itu lewati di daerah Jeddah, belakang Jeddah, di tepi-tepi laut Merah itu mereka lewat. Di saat dalam perjalanan ada seorang sahabat, waktu itu dia belum menjadi orang Muslim, waktu itu dia masih kafir Quraisy, yang menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini. Namun di saat sahabat ini namanya merupakan Saraqah bin Malik, di saat kudanya mendekati Nabi Muhammad SAW, kudanya ini tidak mau berjalan. Sekali dicoba juga begitu, 2 kali, 3 kali beliau mencoba untuk mendekati Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk membunuhnya. Namun akan tetapi kudanya ini tidak mau melanjuti perjalanannya. Kudanya ini langsung duduk sendiri. Ini dikarenakan seekor kuda mengetahui bahwasannya ini Muhammad bukan sembarang orang. Ini Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sebelah kiri kita Masjid Quba. Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi thumma ya'ti al-Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ajruhu ka'umratin." Barang siapa yang berwuduk di rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba menunaikan salat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti pahala umrah. Alhamdulillah, di hari ini kita akan melaksanakan salat 2 rakaat di Masjid Quba ini. Kita yang belum melaksanakan ibadah umrah ke Mekah, yang insya Allah besok kita akan melaksanakannya, tapi karena kemuliaan Masjid Quba ini, kita bisa meraih pahala yang besok kita akan kerjakannya. Mudah-mudahan salat yang kita kerjakan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'til Quba masyian wa raqiban. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau datang ke Quba ini dengan berjalan kaki dan terkadang juga dengan berkendaraan. Sekarang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ke Quba ini tinggal duduk saja di dalam bis. Duduk sebentar, tiba-tiba saja kita sampai. Maka ini merupakan kemuliaan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu semuanya, di sini lagi ramai. Untuk masuk bis aja nih butuh antri Mas ya. Jadi nanti untuk perempuan itu dipisahkan sama laki-laki. Perempuan nanti ke bawah sana, yang laki-laki nanti masuk ke dalam bagian tengah. Kalau perempuan bagian belakang masuknya. Nah, ibu-ibu di sini barangnya hati-hati. Dulu di tahun 2019 itu ada jamaah yang kehilangan duit semuanya. HP-nya hilang, duitnya hilang, tasnya masih ada gitu. Karena jangan Bapak Ibu pikirkan di sini di kota yang suci terus orangnya semua suci. Tidak Bapak Ibu, tidak menjamin. Kota suci tidak menjamin semuanya orang suci. Kesucian seseorang itu tergantung pada dirinya masing-masing. Kalau dia suci, maupun dia tinggal di kota yang penuh kriminal di sana, tapi dia tidak akan berani mengambil 1% pun. Kesucian seseorang itu ada di hatinya, bukan di tempat tinggalnya. Jadi barangnya nanti hati-hati ya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, hati-hati. Kalau bisa sholat tuh tasnya gak usah dibuka, di depan aja. Iya. Dulu itu kalau nggak salah 5 juta duitnya di dalam hilang semua. Itu duit rupiah. Di sini orang nggak lihat mau rupiah, mau real, mau dolar. Selagi ada kesempatan diambil di sini. Karena mencuri itu bukan diniatkan sama orang di sini, karena ada kesempatan mereka mencuri. Terus nanti sampai di Quba ini langsung ke masjid sholat dulu. Setelah sholat keluar baru foto-foto. Karena tujuan kita pertama di sini itu akhirat tujuan kita. Kalau akhirat tujuan kita, dunia itu mengikuti. Usahakan yang ibu-ibu bersama rombongan, jangan terpisah-pisah. Karena nanti di sana kita yang laki-laki tidak bisa membimbing yang ke sana. Sholat di dalam masjid itu silakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat atau sholat duha silakan. Sholat taubat silakan 2 rakaat. Kita diperintahkan 2 rakaat, jadi kerjakan 2 rakaat. Nanti iya, kita bisa ngerjakan 4 rakaat, 6 rakaat, tapi kita ikuti perintah. Perintahnya sholat 2 rakaat. Terserah mau sholat apa.
Apa? Yang penting tobat. Boleh, silakan sholat taubat. Sholat taubat itu kapan saja, kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Setelah asar gak ada sholat, setelah subuh gak ada sholat. Kita sebagai umat muslim diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk memperbanyak sholat taubat. Setelah itu diperintahkan untuk berbanyak beristighfar. Di saat waktu kita kosong, di saat perjalanan kita ke masjid, atau di saat kita mau antri makan, istighfar dalam hati, berzikir. Jangan sampai lalai hati kita. Bawa bendera masih boleh nggak ya? Ini dari pakai Bawa bendera boleh nggak ya? apa ya? Bawa bendera. Jauhan ya. Kalau pas di dalam nggak bisa lagi ya? Wah, jauhan ini. Ya turun dulu aja dulu di sana. Nah, kita cari dulu kan. Iya, cari dulu. Nah, cari yang deket aja. Cari deket aja. Jamannya kasihan. Sekarang bawa spanduk kan nggak boleh ini ya. Ini ya. Bawa bendera nggak boleh. Sama. Sama sekali nggak boleh.